Orang-orang belum ngadain, kita ngadain duluan. Nah, ya enggak? Adul Abidin, ya kan? Belum pernah, saya jarang-jarang dah ngajar ngisi acara minum kelapa muda di sini doang kan. Ya enggak? Emang luar biasa ya. Saya malam ini ada acara undangan maulid di Istanbul sebenarnya, di Turki. Saya batalin. Ya, untuk menghadiri acara maulid di Riyadul Abidin. Ya kan? Kan di Turki nggak ada kelapa muda. Jamaah sekalian rahimakumullah, memperingati maulid Nabi diantaranya dengan cara semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa cintanya para sahabat kepada Nabi, hayyan au mayitan, baik Nabi masih ada ataupun ketika Nabi udah meninggal dunia. Nabi udah meninggal dunia, sahabat tuh saking cintanya selalu rindu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kisah-kisah sahabat. Satu hari Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar, kata Abu Bakar, ya Umar, hayya bina nantoliq ila ummi Aiman. Wahai Umar, kata Abu Bakar, yuk kita ke rumah Ummu Aiman. Siapakah Ummu Aiman? Seorang perempuan yang dulu pernah jadi seorang budak perempuan, dulu dimiliki oleh Abdullah, bapaknya Nabi. Ketika Nabi bapaknya masih hidup, Ummu Aiman udah kerja di rumah bapaknya tuh, budak perempuan. Ketika Nabi Muhammad lahir Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Aiman yang merawat Nabi. Dia kan disusukan oleh Halimah, dirawat oleh ibunya, dirawat oleh pamannya, oleh kakeknya gitu ya. Tapi Ummu Aiman termasuk yang ngurus Nabi tuh. Jadi tinggal di rumah kakeknya, Ummu Aiman yang ngurus. Nama aslinya adalah Barokat binti siapa gitu. Nama aslinya namanya Barokat, tapi dia punya anak namanya Aiman, dipanggil Ummu Aiman. Dia ngurus Nabi dari orok tuh, ketika Nabi dirawat oleh kakeknya, oleh pamannya, sampai ketika Nabi menikah dengan Khadijah, Ummu Aiman kemudian dimerdekakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Ummu Aiman termasuk orang yang sangat tahu dan kenal dengan Nabi. Singkat cerita, kata Abu Bakar, wahai Umar, mari kita ke rumah Ummu Aiman. Nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Ziarah ke rumah Ummu Aiman. Dulu Nabi juga sering ziarah ke rumah Ummu Aiman. Begitu sampai di rumah Ummu Aiman, Abu Bakar dan Umar, Ummu Aiman ngelihat Abu Bakar, ngelihat Umar, langsung nangis, teringat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, ya Ummu Aiman, ma yubkiki, kenapa kamu nangis? Bukankah Rasulullah SAW udah meninggal dunia dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah? Kenapa nangis? Kata Abu Bakar. Kata Ummu Aiman, aku juga tahu bahwa Nabi Muhammad udah meninggal, mendapatkan tempat yang terbaik. Tapi kan gara-gara Nabi udah nggak ada, wahyu udah nggak ada lagi. Udah nggak ada Nabi. Mendengar itu Abu Bakar nangis, Umar juga nangis. Terkenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf sebelumnya, yang hadir ada yang namanya Wahyu, hadirin Bang Wahyu di sini nggak ada. Katanya kesian banget orang namanya Wahyu tuh, tiap nembak perempuan ditolak mulu. Kenapa Mbak nolak? Saya takut disangkain Nabi kalau nerima wahyu gitu katanya. Takut sangkain Nabi kalau nerima wahyu. Kesian tuh Wahyu. Baik, nggak ada hubungannya. Nangis Umar, nangis Abu Bakar. Begini jamaah sekalian, orang kalau cinta rindu nggak Bu? Orang tuh kalau rindu sampai nangis, ya nggak tuh? Ya kan, kangen gitu kan. Mungkin bapak ibu punya anak di pesantren. Anaknya di pesantren, girang-girang main, emaknya ngapain? Nangis, ya Allah, gimana anak saya makannya? Lah pakai tangan Bu, sama apaan? Gimana tidurnya? Merem lah, gimana lagi? Orang kalau kangen ngapain tuh? Nangis, ya enggak? Orang kalau rindu nangis. Orang kalau cinta ngapain? Kalau cinta kangen. Kalau cinta ngapain? Rindu, ya enggak? Apa namanya tuh? Suka nyebut-nyebut, ya kan? Terkenang-kenang, kebayang-bayang, ya enggak tuh? Kalau cinta kebayang-bayang enggak tuh? Kan lagi makan, ingat kamu, ya enggak tuh? Lagi ingat kamu, gitu ya. Sahabat begitu tuh, selalu teringat dengan Rasulullah SAW, saking cintanya sama Nabi. Orang tuh kalau kangen sampai nangis. Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf, kan saudaranya bilang tuh,
anak-anak yang gede Nabi Yusuf dimakan binatang buas, padahal dibuang ke dalam sumur. Nabi Yakub sejak Nabi Yusuf nggak ada, tiap hari ngapain? Nangis. Wa biyaddat ainahu minal huzni wa huwa kazim. Sampai matanya Nabi Yakub putih itu, nggak bisa ngelihat gara-gara tiap hari nangis. Orang tuh kalau matanya putih nggak bisa ngelihat gini nih, ya kan? Ya kan? Gimana ya kan? Coba ikutan. Itu Nabi Yakub sampai putih matanya semua tuh. Saking kangennya tiap hari ngapain? Nangis hadirin. Pernahkah kita menangis karena rindu kepada Rasulullah SAW? Nangis hadirin, ya enggak? Rindu sama Nabi, terkenang Nabi, kebayang Nabi SAW. Para sahabat begitu tuh. Sahabat Bilal. Ketika Rasulullah meninggal dunia SAW, saking ini Abu Bakar tadi, Abu Bakar Bilal Abu Bakar. Tadi itu Abu Bakar saking cintanya sama Nabi, di malam dia meninggal dunia, Abu Bakar bilang begini, malam yang paling menggembirakan bagiku adalah malam kematianku, karena aku akan bertemu lagi dengan Rasulullah SAW. Gitu tuh. Jadi dia bilang malam yang paling indah dalam hidupku adalah malam kematianku, karena aku akan bertemu dengan Rasulullah. Para ulama sejarah mengatakan wafatnya Abu Bakar 2 tahun setelah Nabi. Kata itu wafatnya Abu Bakar gara-gara meninggalnya Nabi. Nabi meninggal, Abu Bakar kemudian meninggal, sama dengan Fatimah putri Nabi. Tidak lama Nabi meninggal dunia, Fatimah anaknya ngapain? Meninggal dunia juga. Ada yang mengatakan meninggalnya Fatimah lantaran meninggalnya, kan begitu orang saking cintanya Bu ya, ya nggak tuh? Istrinya meninggal zaman kita nih. Ada nggak bapak-bapak istrinya meninggal, suaminya kawin lagi? Ada juga tuh istrinya meninggal, suaminya nyusul. Ada nggak tuh? Ada tuh gitu. Ya kan, kepikiran orang laki begitu tuh Bu. Kan kalau suaminya, kalau bininya meninggal, kepikiran tuh suaminya. Ya kan? Oh, kepikiran apaan? Itu kata para ulama, meninggalnya Abu Bakar lantaran meninggalnya Nabi. Kayak mohon maaf ya, kayak temen banget gitu hadirin. Nabi nggak ada, Abu Bakar kan cuma 2 tahun jadi khalifah. Nggak 2 tahun, 22 bulan. Abu Bakar jadi khalifah hanya 22 bulan. 2 tahun kurang 2 bulan meninggal dunia. Nyusul Nabi SAW. Bilal ibnu Rabah sangat cinta kepada Nabi SAW. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, Bilal minta izin kepada Abu Bakar untuk pergi meninggalkan kota Madinah. Bilal pergi ke Syam, hijrah ke Syam. Apa alasan Bilal? Aku tidak tahan kalau tinggal di kota Madinah. Selalu terkenang-kenang Nabi Muhammad SAW. Bilal pergi ke negeri Syam. Orang-orang Madinah kehilangan Bilal, sebab sejak kalau Nabi ada dengar suara azan siapa? Bilal begitu Nabi meninggal, saking cintanya dia nggak tahan tinggal di kota Madinah, selalu terbayang Nabi. Akhirnya Bilal pergi ke negeri Syam. Abu Bakar minta, wahai Bilal, orang Madinah kangen pengen dengar suara kamu. Bilal nggak mau datang ke Madinah. Sayyidina Umar datang ke Syam, minta Bilal untuk datang ke kota Madinah. Orang-orang kangen dengan suara Bilal. Sampai satu hari Bilal bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Mimpi ketemu Nabi. Kemudian Bilal datang ke kota Madinah, bertemu dengan cucunya Nabi, Hasan dan Husain. Hasan, Husain minta Bilal untuk ngapain? Azan di Masjid Nabawi. Inilah azan terakhir Bilal di Masjid Nabawi. Bilal azan, Allahu Akbar, dan seterusnya. Begitu kalimat asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, menyebut nama Nabi, nangis Bilal. Tidak bisa melanjutkan azannya, saking cinta dan kangennya kepada Rasulullah SAW. Begitu hadirin. Ingat, orang kalau cinta kangen gak tuh? Kangen, rindu, ya kan? Pengen ketemu gitu kan, terkenang-kenang, terbayang-bayang, ya kan, keingetan gitu tuh, ya kan. Para sahabat Nabi Muhammad nggak ada, sering terkenang-kenang Nabi, ya kan, kebayang-bayang Nabi. Ada seorang perempuan, saya lupa siapa namanya tuh, dia cerita ada sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas, baca Quran surat Al-Mursalat juz 29 ya.
wal mursalati urfa. Begitu mendengar ini surat dibaca, nangis si perempuan, saya lupa, Ummu Sulaim kalau siapa namanya lupa tuh. Dia nangis, dia bilang ini surat terakhir yang Nabi baca jadi imam sholat maghrib sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia. Mendengar itu surat dibaca, langsung apain dia? Nangis, kebayang Nabi itu, gitu hadirin, ya kan? Jadi orang kalau cinta rindu, kalau rindu sampai meneteskan air mata, gitu tuh. Pertanyaannya, pernahkah kita tuh saking rindunya Nabi sampai nangis? Ada nggak tuh? Orang kadang baca maulid, ya Nabi salam, ada nggak tuh? Nangis hadirin, ya nggak? Saya kasih keluar air mata, saya syukur gitu kan. Sedih, ngantuk banget katanya, ngantuk banget, belum makan. Ternyata lain dia, ya gak? Menangis hadirin, menangis tuh. Kan kita kadang, ibu pernah nggak kangen sama anak sampai nangis? Ya kan, mungkin anaknya di pesantren, anaknya lagi ini, kangennya sampai nangis gitu tuh ya, nangis hadirin, ya kan? Nangis terkenang-kenang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah indahnya hidup ini, bisa nggak? Jika dapat ku tatap wajahmu. Nggak ada yang bisa. Hah? Sering dibacain sama Habib Syekh ya. Habib Syekh kalau beliau pimpin baca maulid, sering baca syair ini nih. Bisa nggak hadirin? Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Saya nyontek, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenangan. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kecup tanganmu. Moga mengalir keberkahan dalam hidupku untuk mengikut jejak langkahmu. Terakhir, ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mudah-mudahan malam ini kita rindu kepada Nabi SAW. Siapa tahu malam ini ngimpi ketemu Nabi, ya kan? Rasulullah mengatakan, man ro'ani fil manami faqad ro'ani. Siapa orang yang melihat aku dalam mimpinya, sungguh ia benar-benar melihat aku, kata Nabi. Fa inna syaitana, karena setan, kata Nabi, tidak bisa menyerupai aku. Jadi kalau ada orang yang, walaupun kita, Ustadz saya semalam ngimpi ketemu Nabi, mungkin orang percaya nggak percaya, tapi kita merasakan gitu, ya kan? Mudah, bahkan orang tuh kalau saking rindunya mengimpi, ya nggak tuh? Ya nggak? Ada orang pengen banget pergi haji, pengen ngimpi, ada nggak Bu?
ngimpi tawaf, ngimpi nyium Hajar Aswad. Ada nggak tuh? Oh, dicium-cium. Kok ada bulu-bulunya gitu? Pala suaminya dia kenyot-kenyot. Mudah-mudahan malam ini bisa mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Kalau seandainya Nabi sekarang ada bersama kita, apa yang pengen kita bilang? Ya Rasulullah, umatmu hari ini ya Rasulullah, ada umat Islam yang dizalimi, ada yang digusur dari rumahnya, ada orang Islam yang kesusahan, ya enggak? Ya kan? Kalau Nabi hadir bersama kita, kita mau cerita banyak hadirin tentang keadaan kita dan segala macam. Mudah-mudahan ini malam tanda bukti cinta kita, rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar saking rindunya sampai nangis. Abu Bakar saking rindunya sampai menangis. Demikian para sahabat. Mudah-mudahan kita pun demikian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jazak kepada guru kita Kiai Haji Syahroni Madani atas mau'izah hasanahnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti, bisa mengitibak pada para sahabat yang memiliki rindu dan kecintaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya mari kita ikuti, aminkan doa wahbah yang akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Syukron Ma'mun, sekaligus doa penutup. Kata beliau waktu dan tempat kami persilakan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإياذك من كل شيطان مريد وجبار أنيد وذي أين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن الكريم وما حللناه وما سبحناه وما استغفرناه وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص إلى أرواح أهل هذا المسجد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم.